Kita lanjutkan setelah sebelumnya kita sudah tahu bagaimana arti, filosofi, dan makna dari penggunaan pisang atau gedang di dalam sesaji, terutama pada budaya Jawa. Kita lanjutkan pada satu bubur rampe yang tidak kalah pentingnya dan sangat sering digunakan pada berbagai macam ritual keagamaan maupun kebudayaan lokal. Apa itu? Yaitu adalah tirta atau tirto arum. Artinya adalah air yang harum, yaitu adalah campuran dari air dan kembang, atau bisa juga dicampur biar lebih kuat, dicampur juga dengan minyak wangi, berbagai macam aroma sesuai dengan selera, baik melati, gaharu, cendana, dan lain sebagainya, atau misik juga bisa. Nah, langsung saja kita pelajari dan kita teliti lebih lanjut lagi. Kita hadapkan supaya lebih jelas kameranya ke sesajinya secara langsung. Kita lanjutkan. Kali ini kita sudah menghadap air. Ini kan air, ini air yang sudah dicampur dengan bunga. Boleh bunga itu dengan kembang telon dari 3 rupa atau dengan 7 rupa, boleh. Nah, berarti di sini ada air, ada bunga, dan juga biasanya juga dicampur dengan minyak wangi, bisa melati, gaharu, cendana, dan lain sebagainya yang natural atau yang bibit, sehingga lebih tidak cepat hilang baunya karena tidak terlalu banyak campuran pengencernya atau campuran yang lainnya. Nah, kita membahas terlebih dahulu secara terpisah, yaitu terkait dengan air. Di sini air yang benar-benar dari sumur, bisa juga dari mata air. Jadi bukan air mineral yang ada di toko-toko, tidak. Kita ambil dari sumur, dari sungai, dari mata air yang benar-benar jernih dan bening. Nah, bahwa bagaimana masyarakat kita Nusantara dan Jawa khususnya itu menghormati yang namanya air atau tirta. Itu seperti ketika menghormati sumber mata air, benar-benar dirawat, di situ dibersihkan, diberikan dupa, sesaji, kemudian kalau ada pohon-pohon besar di sekitar mata air itu juga dibungkus dengan kain, baik kain putih maupun kain kuning. Kalau di Bali mungkin kainnya itu poleng, jadi hitam putih, atau mungkin warna yang lain, tridatu, misalnya merah, hitam, putih, itu juga bisa. Itu sebagai simbol penghormatan kepada mata air. Sebagai apa? Sebagai sumber dari kehidupan, sumber panguripan atau sumber kehidupan, yang mana bahwa kita manusia hidup itu kita membutuhkan yang namanya air sebagai pemasukan utama supaya tubuh kita tetap bisa bekerja secara normal. Dan apa? Dan bahwa sebagian besar di tubuh kita itu juga terdiri dari air, dan darah kita juga itu berbentuk cair seperti air, yang mana itu juga merupakan sebuah unsur yang pembentuk dari tubuh yang sangat vital, yang sangat utama. Nah, itu yang menjadi sebuah makna pertama dari air sebagai sumber kehidupan manusia. Tidak hanya manusia sebenarnya, bahwa hewan juga sama, tumbuhan pun juga sama, dan alam semesta itu pun juga sama-sama, semuanya itu membutuhkan yang namanya air sebagai sumber kehidupan. Dengan menghadirkan air di dalam sesaji itu menggambarkan penghormatan kita kepada unsur air, kemudian penghormatan kita bahwa Tuhan menciptakan air ini sebagai anugerah untuk seluruh makhluknya, itu sebagai sumber kebersyukuran dan menyimbolkan sebuah penyusun penting di tubuh manusia yang terdiri dari air, menyimbolkan tidak hanya manusia, bahwa tumbuhan pun dan hewan juga sama. Di dalam tubuhnya itu sangat penting unsur air, seperti itu. Kemudian apalagi bahwa
air itu dia itu sebagai simbol memadamkan nafsu amarah. Karena api bisa memadamkan api, memadamkan bara. Itu bahwa kita menghadirkan air itu untuk menghadirkan simbol keademan, simbol dingin, segar, sejuk, kemudian yang bisa memadamkan api, menurunkan suhu, kemudian bisa juga air itu menghilangkan dahaga. Nah, kalau memadamkan api, bara itu adalah simbol bahwa manusia hidup itu perlu untuk mengatur, mengelola nafsu yang namanya nafsu amarah, nafsu marah, nafsu iri, dengki, marah, dendam, kebencian, dan lain sebagainya. Tergantikan dengan sifat-sifat yang ada di air. Dan juga air sebagai anugerah dari Tuhan kepada manusia untuk menghilangkan dahaga, menghilangkan rasa haus, dan bahwa manusia bisa hidup lebih lama tanpa makanan tapi lebih singkat tanpa air. Dehidrasi itu sangat-sangat fatal akibatnya. Nah, tadi bahwa kalau air itu bisa memadamkan api, yaitu nafsu amarah, nafsu kebencian, nafsu marah, nafsu iri, dengki, hasut di dalam diri manusia, maka kita juga perlu menghadirkan sifat-sifat air ini di dalam diri manusia, di dalam diri individu, dalam diri kita. Apa? Yaitu yang pertama adalah sumeleh, fleksibel. Nah, fleksibel, coba di logika, apa itu? Apa hubungannya fleksibel? Jadi manusia yang tidak kaku, sebagaimana air yang mengikuti wadahnya, ditaruh di gelas yang mengikuti wadahnya, kemudian ditaruh di mangkok seperti ini juga sama, ditaruh di ember pun juga sama, seperti itu. Itu sifat fleksibel, sifat yang tidak kaku, mudah beradaptasi dengan lingkungan, dan dia juga air ini mudah mencari celah. Ditempatkan di wadah mana, dia mudah mencari celah. Bisa pergi ke mana saja. Itu artinya adalah manusia perlu meniru sifat air di dalam memanfaatkan kesempatan yang ada. Bahwa kesempatan-kesempatan yang datang di dalam hidup manusia itu perlu dimanfaatkan. Perlu jangan sampai kehilangan kesempatan tersebut, manfaatkan sebaik-baiknya. Dan mudah mencari celah atau mencari kesempatan untuk kesejahteraan hidup, mudah mencari potensi-potensi, mudah mencari kemungkinan-kemungkinan, kemudian jalan keluar dari sebuah permasalahan. Kemudian air itu juga sebagai simbol kelembutan dan welas asih, karena dia juga menyegarkan, sejuk, dingin, dia juga ya lembut karena cair. Itu simbol welas asih, cinta kasih, kita mengasihi kepada makhluk lain, kita kemudian memiliki rasa empati yang tinggi kepada semua makhluk, yang tidak hanya manusia saja, tetapi semua makhluk yang merupakan ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Kelembutan, welas asih. Kemudian yang namanya air itu dia itu digunakan juga sebagai pembersih. Contoh ketika mandi, ketika mencuci piring, mencuci pakaian, alat makan, dan lain sebagainya, mengguyur lantai yang kotor, itu menjadi pembersih. Harapannya air ini juga bisa membersihkan segala energi negatif baik di diri manusia, maka digunakan seperti air doa yang diminum. Air doa yang diminum, kemudian air yang diciprat-cipratkan menggunakan pemercik tirta ini dari rotan yang disusun jadi satu seperti sapu lidi ini dicelupkan, kemudian bisa dipercik-percikan. Nah, ini bisa digunakan ke orang, ke manusia, kemudian ke tempat-tempat tertentu atau benda-benda pusaka tertentu. Ini bisa diciprat-cipratkan. Ini untuk menetralisir energi negatif, membersihkan, mengusir energi negatif. Sebagaimana air ini sebagai pembersih, kalau
pas kita mandi badan kita jadi bersih, pas kemudian mengguyur lantai yang kotor itu jadi bersih, kemudian untuk membersihkan kaca, membersihkan alat-alat makan, sendok, piring dan lain sebagainya, mencuci piring itu kan juga menggunakan air, jadi simbol pembersih. Tetapi air itu juga tergantung campurannya. Nah, itu simbol dari manusia tergantung di mana lingkungan dan teman dekatnya. Coba bayangkan kalau air ini dicampur dengan minyak wangi dan juga kembang seperti ini, itu akan wangi, turut wangi. Bahkan kalau ini yang namanya air dan minyak wanginya itu sudah dipisahkan, dia tetap akan wangi karena sudah meresap saripatinya. Tetapi coba kalau air ini dicampur dengan lumpur, dicampur dengan kotoran sapi, dicampur dengan barang-barang yang amis, misalnya ikan mati atau bangkai apa, itu juga dia juga bisa kemudian dia juga bisa sesuai dengan apa yang dicampurnya, ikut jadi amis, ikut jadi bau. Itu kan sama juga dengan manusia yang sesuai dengan lingkungannya. Maka usahakan bahwa lingkungan kita itu adalah lingkungan yang harum seperti kembang ini, seperti minyak wangi ini, lingkungan yang bersih, lingkungan yang bisa membuat dampak kita itu ketularan yang baik-baiknya, seperti itu. Nah, di sini kan maka biasanya kan kalau sesaji dalam bentuk dalam bentuk air kembang itu kan ya, air dan kembang, campurannya adalah kembang, seperti itu. Itu adalah simbol air wangi, air kehidupan, sumber kehidupan yang semerbak harumnya, wangi. Kemudian kemudian air ini adalah mengalir ke bawah. Air mengalir ke bawah itu sebagaimana ilmu dia itu mengalir ke bawah. Maka jangan pernah menyombongkan ilmu, karena ilmu itu tidak pernah mengalir ke orang yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih tinggi. Orang yang sombong kan ibarat orang yang meninggi, sedangkan orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, itu adalah dia menunduk, dia merendah. Jadi ilmu itu mudah masuk. Begitu juga sama seperti air. Ini sebagai pengingat untuk kita itu lebih jadi orang yang rendah hati. Nah, kemudian kalau kita melihat unsur air yang ada di alam, contohnya adalah di kali atau sungai, kemudian di laut, samudra, dia itu mampu menampung sampah-sampah, sehingga sampah itu menjadi netral, kotoran-kotoran itu menjadi netral, tidak merubah rasanya, seperti itu. Meskipun dia dia itu tercampur oleh kotoran-kotoran, tapi kan masih lebih luas samudranya, lautnya, kalinya daripada sampah kotoran tersebut. Nah, kemudian itu adalah sebagai simbol bahwa orang itu yang mudah memaafkan, yang gede samudra nih, kalau dalam bahasa Jawanya adalah, atau jebar segara nih, artinya adalah luas lautannya, lautan maafnya itu luas, mudah memaafkan. Meskipun kotoran-kotoran yaitu adalah kebencian, perkataan buruk dari orang lain menimpa kita, tapi kita dengan mudahnya memaafkan, sebagaimana samudra yang bisa menampung sampah tanpa ikut dia menjadi kotor, seperti itu. Kemudian air ini juga menyimpulkan kalau dalam Islam itu adalah Nabi Khidir, gurunya para nabi, gurunya para wali, yang menguasai wilayah perairan. Kalau dalam Jawa itu adalah Dewa Baruna yang kemudian menguasai air. Atau dalam berbagai keyakinan itu ada dewa-dewa sendiri yang menguasai air, atau danyang sendiri yang menguasai air. Nah, itu sebagai penghormatan kita terhadap tokoh-tokoh dan sosok leluhur tersebut, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Jadi juga fleksibel. Dan alasan yang biasanya kenapa kok memakai
kembang itu kan karena ya tadi, dan parfum atau minyak wangi itu ya tadi, ini supaya menjadi air wangi, air suci yang wangi, air bersih jernih yang wangi, sebagai simbol satu pembersihan, yang kedua selain dibersihkan juga diwangikan, seperti itu. Membersihkan artinya membuang segala hal yang buruk, yang kotor, yang negatif, kemudian mewangikan berarti mendatangkan segala hal yang positif, segala hal yang baik, segala hal yang positif, baik, kemudian segala hal yang harum, yang semerbak, yang enak dicium, enak dipandang juga, seperti itu. Nah, ini kita pakai sampel yang kecil karena ini yang enak untuk dibersihkan. Ini dicelupkan, kemudian nanti dibersihkan baik ke orang ketika pada ritual-ritual tertentu, kemudian pada tempat usaha, pada rumah, dan lain sebagainya, pada pusaka-pusaka, seperti itu, untuk menyimbolkan membersihkan yang negatif, mendatangkan yang positif, seperti itu. Nah, kurang lebihnya demikian. Mungkin masih ada banyak makna dan filosofi lain yang belum saya sebutkan. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian bisa menambahkan sesuai dengan keyakinan, kepercayaan, dan pengetahuan masing-masing. Oke, maka kalau biasanya dibuat jamasan itu adalah mencuci, menyiram pusaka, kemudian dibuat mandi, itu kan juga mandi kembang, dibuat siraman orang mantenan, orang pengantin itu juga pakai air kembang, kemudian membersihkan tempat usaha, membersihkan rumah dari energi negatif itu juga pakai air kembang, dan ruatan buang sial maupun melukat itu juga menggunakan air kembang, seperti itu. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.